Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Govit Andrianto, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan proposal karya perencanaan dengan tema penerapan sistem integrasi tanaman ternak untuk mengoptimalkan usaha tani di Desa Curanoko. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan, di mana mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Hamyana, SST, MSI. Menuju ke kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya yang berupa kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perencanaan wilayah pedesaan yang berjudul penerapan sistem integrasi tanaman ternak untuk mengoptimalkan usaha tani di Desa Curanoko dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamyana, SST, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan orang dewasa yang telah memberikan tugas ini, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai bidang studi yang saya ambil. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi pengetahuannya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Dalam menyusun tugas ini, saya melakukan dengan segala kemampuan. Namun, saya menyadari bahwa tugas ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun segi penyusunan. Untuk itu, besar harapan saya jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, yang sangat saya harapkan demi tugas yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Apabila ada salah kata ataupun perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Jember, 3 Januari 2022, atas nama Govit Andrianto. Daftar isi. Saya menampilkan yang pertama yaitu kata pengantar seperti yang saya paparkan tadi. Yang kedua daftar isi, dan menuju bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan saya membahas 3 topik. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang terakhir yaitu tujuan. Menuju ke bab 2, potensi dan permasalahan menggunakan analisis SWOT. Kenapa saya menggunakan analisis SWOT? Karena menurut saya lebih lengkap. Karena di dalamnya ada 4 topik yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatannya sendiri yaitu topografi wilayah, tata guna lahan, kesuburan tanah, iklim, komoditas usaha tani, kelembagaan yang tersedia, jenis mata pencarian masyarakat, pola produksi atau jenis usaha masyarakat. Dan untuk peluangnya yaitu terdapat 2 topik, peluang terhadap alam atau SDA dan peluang terhadap sumber daya manusia atau SDAM. Menuju ke bab ketiga yaitu karya perencanaan. Di sini saya membahas 4 topik. Yang pertama judul karya perencanaan, yang kedua tujuan program perencanaan, yang ketiga rincian rencana kegiatan, dan yang keempat yaitu rencana penggunaan anggaran. Menuju ke bab keempat yaitu penutup. Di sini saya membahas 2 topik meliputi kesimpulan dan syarat. Menuju ke bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Integrasi tanaman ternak merupakan teknologi yang memadukan dan kaitkan usaha pertanian dengan usaha peternakan. Secara umum, teknologi integrasi tanaman ternak bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan ternak, mengurangi pencemaran lingkungan, memperbaiki kesuburan lahan secara berkelanjutan dengan biaya murah, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kegiatan usaha tani secara efisien. Konsep pertanian terpadu yang melibatkan tanaman dan ternak atau integrasi tanaman ternak yang ada di Desa Curanoko, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, dalam penerapannya masih secara tradisional tanpa memperhitungkan untung rugi baik secara finansial maupun dalam konteks pelestarian lingkungan hidup. Sistem usaha tani yang mereka lakukan sangat tergantung pada kondisi agroekosistem atau lahan dan iklim, harga produk, teknologi, sosial ekonomi masyarakat, serta pendapatan penduduk dan ternak.
Pada umumnya, ternak ruminansia diintegrasikan dengan tanaman padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan. Sedangkan tanaman non-ruminansia diintegrasikan dengan hortikultura, kecuali itik ditambah, yang dimana ditambah padi dan ikan. Integrasi tanaman ternak merupakan kegiatan usaha tani yang memadukan kegiatan usaha pertanian dan usaha peternakan. Dalam suatu kegiatan usaha tani, petani menempatkan dan mengusahakan sejumlah ternak di area pertanaman tanpa mengganggu aktivitas dan produktivitas tanaman dan ternak itu sendiri. Bahkan, keberadaan tanaman dan ternak mampu meningkatkan produktivitas masing-masing. Oleh karena itu, pengenalan sistem integrasi tanaman ternak kepada petani yang ada di Curanmongko sangatlah perlu dilakukan, dikarenakan sistem usaha di bidang peternakan dan pertanian yang dilakukan masih belum terukur, sehingga menyebabkan petani sering mengalami kegagalan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana analisis SWOT dalam perencanaan penerapan sistem integrasi tanaman ternak. Yang kedua yaitu bagaimana tujuan program penerapan sistem integrasi tanaman ternak. Yang ketiga yaitu bagaimana rincian kegiatan mengenai perencanaan sistem integrasi tanaman ternak. Dan yang terakhir, bagaimana rencana anggaran mengenai perencanaan sistem integrasi tanaman ternak. Untuk tujuannya yaitu mengetahui analisis SWOT dari perencanaan sistem integrasi tanaman ternak. Yang kedua yaitu mengetahui tujuan program perencanaan sistem integrasi tanaman ternak. Yang ketiga, mengetahui rincian kegiatan mengenai perencanaan sistem integrasi tanaman ternak. Dan yang terakhir, mengetahui rencana anggaran mengenai perencanaan sistem integrasi tanaman ternak. Menuju ke bab kedua yaitu potensi dan permasalahan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan, meliputi topografi wilayah. Secara geografis, Kabupaten Jember berada pada posisi 70596 sampai 803356 lintang selatan dan 11301628 sampai 11400342 bujur timur, dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur, sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Bahkan bukan hanya budidaya tanaman saja yang cocok untuk dikembangkan, namun usaha di bidang peternakan sangat cocok untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu tata guna lahan. Tata guna lahan yang diterapkan di Desa Curanmongko biasanya petani menanam tanaman pangan pada musim hujan seperti tanaman padi dan jagung, di mana hasil panen awal akan digunakan untuk dikonsumsi selama tahun ke depan. Sedangkan pada musim kemarau petani berbudidaya beraneka ragam tanaman seperti sayur-sayuran, tanaman hortikultura, dan yang paling dominan yaitu tanaman tembakau. Setiap petani yang ada di Curanmongko juga menerapkan sistem integrasi tanaman ternak, di mana setiap petani mempunyai hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kelinci. Namun penerapannya masih dengan menggunakan sistem konvensional. Yang ketiga yaitu kesuburan tanah. Jenis tanah yang ada di Desa Curanmongko yaitu aluvial, di mana tanah ini sangat cocok untuk mendukung kegiatan berbudidaya, terutama dalam budidaya tanaman tembakau. Selain itu, karena tanah yang ada di Curanmongko sangat subur, sehingga rumput sangat mudah untuk tumbuh, yang dapat menjadi sumber dari pakan ternak. Yang keempat yaitu iklim. Iklim di Curanmongko yaitu tropis, dengan kisaran suhu antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, dengan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga berbagai tanaman bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan usaha di bidang peternakan yang sangat cocok untuk diterapkan. Karena suhu yang ada di Desa Curanmongko tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Komoditas usaha tani. Komoditas yang ditanam petani yaitu tembakau, di mana Jember sendiri dijuluki sebagai kota tembakau. Tetapi pada dasarnya semua tanaman, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan dapat tumbuh dengan subur.
Untuk usaha di bidang peternakan, biasanya peternak yang ada di Churanongko, tujuan utamanya yaitu untuk dijual dalam bentuk daging hewan ternak. Yang keenam yaitu kelembagaan yang tersedia. Kelembagaan yang ada di Desa Churanongko sudah cukup lengkap dengan menjalankan tugas dari kelembagaan masing-masing yang sudah optimal, di mana sudah dapat membina petani dan peternak dengan cara memberikan solusi kepada petani mengenai permasalahan yang dihadapi. Kelembagaan yang tersedia cukup lengkap, di mana terdapat penyuluh dari BPP setempat, terdapat beberapa kelompok tani, dan karang taruna di desa. Yang ketujuh yaitu jenis mata pencarian masyarakat. Sebagian besar penduduk di Churanongko bermata pencarian sebagai petani, karena hamparan lahan yang luas yang dimiliki oleh masing-masing penduduk. Dan setiap petani yang ada di sini mempunyai hewan ternak, namun juga ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Yang terakhir yaitu pola produksi atau jenis usaha masyarakat. Jenis usaha yang dikembangkan di Desa Churanongko beraneka ragam. Petani biasanya ada yang bermitra dengan perusahaan untuk produksi benih, ada juga yang menjual hasil panennya langsung ke perusahaan. Untuk hewan ternak, petani di sini mengatakan kalau hewan ternak dijadikan untuk tabungan ketika ada kebutuhan muda. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang dihadapi pertama yaitu sulit mencari modal untuk usaha tani, menjadikan budidaya yang diterapkan oleh para petani dan peternak tidak optimal. Yang kedua yaitu semakin sedikitnya minat masyarakat untuk melakukan usaha di bidang peternakan dan pertanian. Dan yang ketiga yaitu ketidaktahuan petani tentang bagaimana cara berbudidaya dan beternak dengan baik, sehingga sering mengalami kerugian. Dan untuk peluangnya meliputi dua topik. Yang pertama yaitu peluang terhadap alam. Melihat potensi yang ada di Desa Churanongko, di mana memiliki peluang untuk menerapkan sistem integrasi tanaman ternak, dikarenakan rata-rata penduduk yang ada di Churanongko memiliki usaha di bidang pertanian dan peternakan, sehingga dapat menggabungkan antara dua komponen tersebut agar dapat sama-sama menguntungkan, seperti kotoran hewan untuk pupuk organik di lahan dan gulma pada tanaman digunakan untuk pakan ternak, sehingga petani bisa meminimalisir pengeluaran seperti penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetis. Dengan dilakukan integrasi tanaman ternak di Desa Churanongko, maka akan memiliki dampak positif bagi lingkungan. Yang kedua yaitu peluang terhadap sumber daya manusia. Dengan adanya dukungan dari penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, dan mahasiswa pertanian, petani akan mampu menerapkan sistem integrasi tanaman ternak. Di sisi lain, dengan menerapkan sistem integrasi tanaman ternak dapat meningkatkan pendapatan petani. Hal tersebut dikarenakan petani dapat menggabungkan dua usaha yang sama-sama menguntungkan. Yang berikutnya yaitu ancaman. Ancaman yang terjadi jika penerapan sistem integrasi tanaman ternak tidak dilakukan adalah petani tidak dapat mengoptimalkan bidang usaha yang dikembangkan. Contohnya yaitu tidak memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk pertanian, sehingga petani harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk membeli pupuk kimia sintetis. Selain itu, kotoran ternak yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan gas metan. Yang kedua yaitu gulma yang tidak dimanfaatkan menjadi pakan ternak, maka akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hal tersebut dikarenakan adanya persaingan untuk merebutkan unsur hara pada tanah. Kebanyakan petani justru lebih memilih untuk membasmi gulma dengan disemprotkan menggunakan herbisida yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Menuju bab ketiga yaitu karya perencanaan. Yang pertama, judul karya perencanaan yang saya buat yaitu penerapan sistem integrasi tanaman ternak untuk mengoptimalkan usaha tani di Desa Churanongko. Yang kedua yaitu tujuan program perencanaan. Adapun tujuan dari program perencanaan yaitu untuk memperbaiki sistem budidaya petani di bidang pertanian maupun peternakan. Yang kedua yaitu meminimalisir biaya produksi yang digunakan untuk membeli pupuk kimia dan pestisida kimia. Yang ketiga yaitu dapat berkelanjutan secara ekologi sehingga tidak merugikan terhadap lingkungan. Dan yang keempat, membantu petani mencari solusi dari permasalahan
yang ada baik dalam usaha pertanian maupun peternakan. Yang ketiga yaitu rincian rencana kegiatan. Rencana kegiatan di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama, waktu pelaksanaan, kegiatan yang dilaksanakan, penanggung jawab, dan keterangan. Di sini saya merencanakan yang pertama yaitu pada awal musim kemarau, tepatnya di bulan April, yaitu kegiatannya pengenalan kepada petani mengenai sistem integrasi tanaman ternak. Penanggung jawabnya yaitu penyuluh. Di sini penyuluh meliputi penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta. Keterangannya yaitu kegiatan tersebut dilakukan ketika awal musim kemarau. Diharapkan pada musim penghujan petani bisa memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk organik. Yang kedua yaitu rencana pada musim kemarau, tepatnya pada bulan Mei sampai September. Penerapan sistem integrasi tanaman ternak pada musim kemarau. Penanggung jawabnya yaitu petani, peternak, dan pelaku usaha, di mana pada musim kemarau yang ditekankan yaitu memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk organik. Dan kegiatan yang ketiga yaitu akhir musim kemarau dan awal musim penghujan. Di sini terdapat 2 kegiatan, yaitu evaluasi mengenai penerapan sistem integrasi tanaman ternak yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu pengenalan penerapan sistem integrasi tanaman ternak pada musim hujan. Penanggung jawabnya yaitu penyuluh, di mana kegiatan tersebut meliputi mengevaluasi mengenai kekurangan dan kelebihan ketika menerapkan sistem integrasi tanaman ternak pada musim kemarau. Dan yang kedua, pengenalan sistem integrasi tanaman ternak dikenalkan pada awal musim hujan. Diharapkan agar petani bisa menerapkan pada musim hujan nanti. Acara yang ketiga yaitu pada musim hujan, yaitu acara yang keempat yaitu pada musim hujan pada bulan November sampai Maret, yaitu menerapkan sistem integrasi tanaman ternak pada musim hujan. Penanggung jawabnya yaitu petani, peternak, dan pelaku usaha. Kegiatan tersebut merupakan penerapan sistem integrasi tanaman ternak pada musim penghujan, di mana hal yang difokuskan yaitu pemanfaatan gulma untuk pakan ternak. Dan yang terakhir yaitu pada musim hujan, evaluasi mengenai penerapan dilakukan pada 1 tahun untuk penanggung jawabnya yaitu penyuluh. Dan yang diharapkan setelah penerapan sistem integrasi tanaman ternak dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh petani, peternak, dan pelaku usaha, sehingga dapat meminimalisir biaya produksi dan mengoptimalkan usaha petani. Ke topik pembahasan yang keempat yaitu rincian penggunaan anggaran, di mana meliputi pendapatan. Pendapatan diperoleh dari yang pertama iuran anggota kelompok tani dengan jumlah anggota kelompok tani 80 orang dan harga atau iuran yang diberikan sebanyak 15.000. Jadi 80 orang dikali 15.000 yaitu 1.200.000. Dan yang kedua yaitu arisan anggota kelompok tani dengan jumlah yang sama yaitu 80 orang dengan harga setiap anggota kelompok tani iuran dalam kegiatan arisan yaitu 25.000. Jika dijumlahkan memperoleh uang 2 juta. Jadi total dari 2 pendapatan tersebut yaitu 3.200.000. Pengeluaran di sini terdapat 3 macam. Yang pertama biaya konsumsi. Biaya konsumsi di mana pada saat melakukan kegiatan atau penyuluhan dihadiri kurang lebih oleh 80 orang dengan biaya konsumsi sebanyak 25.000 sehingga menghabiskan 2 juta. Dan untuk narasumber di sini saya mencantumkan 2 narasumber, di mana satu narasumbernya diberikan 150.000. Jadi totalnya yaitu 300.000. Jumlah keseluruhan yaitu 2.450.000. Total anggaran kegiatan pendapatan 3.200.000, pengeluaran 2.450.000. Jadi sisanya yaitu 750.000. Yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan selanjutnya.
ke bab keempat, yaitu penutup. Kesimpulan, penerapan sistem integrasi tanaman ternak perlu dilakukan di Desa Curanongko, Kecamatan Tegurejo, Kabupaten Jember, dikarenakan kebanyakan petani yang ada di Curanongko mempunyai dua usaha pertanian, yaitu dalam budidaya tanaman dan peternakan. Namun, petani belum tahu cara mengoptimalkan dua usaha tersebut. Dengan adanya perencanaan mengenai pengenalan sistem integrasi tanaman ternak kepada petani yang ada di Desa Curanongko, dapat meningkatkan pendapatan petani serta dapat bermanfaat bagi lingkungan, sehingga dapat menciptakan pertanian berkelanjutan. Untuk sarannya yaitu sebaiknya penerapan sistem integrasi tanaman ternak perlu dilakukan khususnya di Desa Curanongko, Kecamatan Tegurejo. Hal ini dikarenakan banyaknya petani yang juga merupakan peternak tidak mampu mengoptimalkan usahanya, sehingga banyak petani yang masih gagal dalam menjalankan usahanya. Itu tadi pemaparan mengenai proposal yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.